Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMan. Kali ini channel KPMan akan membahas materi matematika kelas 10, matematika wajib, yaitu tentang nilai mutlak. Nah, di sini udah ada konsep daripada nilai mutlak ya. Nah, kita coba baca dulu. Jika ditinjau dari sisi geometri, nilai mutlak dari X ditulis sebagai berikut. Ini dia. Ya, jadi simbol dari nilai mutlak itu adalah menggunakan suatu garis di kiri dan di kanannya ya. Jadi garisnya seperti ini, tegak lurus. Nah, adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Jarak selalu positif atau 0, maka nilai mutlak X juga selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap X bilangan real. Nah, sederhananya gini, konsep nilai mutlak itu diambil dari konsep jarak. Nah, saat kita bicara jarak, misal seperti ini, ya. Ada seseorang berjalan dari titik A ke titik B. Nah, katakanlah jaraknya 2 meter. Nah, maka saat kita mengatakan 2 meter, kita tidak pernah mengatakan jaraknya itu minus 2 meter. Tapi kita selalu katakan 2 meter. Nah, jadi konsep nilai mutlak itu diambil dari konsep jarak. Ya, saat kita menghitung jarak dari titik A ke titik B atau yang lainnya. Nah, sederhananya kalau kita mau singkat, ya, nilai mutlak itu adalah suatu konsep matematik di mana dia membuat semua nilai menjadi positif. Ya, dia mempositifkan semua nilai. Jadi, semua nilai ya, semua nilai itu menjadi positif ya, menjadi positif. Nah, kita bisa buat definisinya, ini definisi resminya. Nilai mutlak X seperti ini disimbolkan, itu akan A positif nilainya untuk X lebih dari 0 atau sama dengan 0 ya. Akan negatif nilainya untuk X kurang dari 0. Nah, kita bisa bikin contoh di sini. Oke. Nilai mutlak 8 itu adalah 8. Nilai mutlak minus 4 itu adalah 4. Nilai mutlak 0 itu adalah 0. Nah, dari 3 contoh ini kita bisa lihat bahwasanya konsep nilai mutlak itu selalu membuat semua nilai menjadi positif. Oke? Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak yang berbentuk linier, dengan menggunakan konsep atau definisi kita tadi ya, definisi nilai mutlak, ini dia definisinya yang dikotaki oranye, maka bentuk AX tambah B dapat dijabarkan menjadi seperti berikut nih. Ini dia ya, artinya ini untuk yang positif, ini untuk yang negatif. Oke, biar lebih jelas kita coba contohnya. Nah, di sini kita punya contoh 2X tambah 8. Nah, kita mau jabarkan bentuknya ya, sesuai dengan definisi nilai mutlak ya. Ya, ingat ya, yang orange ini definisi nilai mutlaknya. Langkah pertamanya kita cari dulu nilai pembuat nolnya ya, sesuai dengan konsep ini. Nah, oke. Kita cari nilai pembuat 0. 2X tambah 8 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan minus 8, sehingga X-nya minus 8 dibagi 2. Sehingga X sama dengan minus 4. Nah, jadi nilai X-nya itu adalah minus 4. Nah, jadi kita jabarkan nih. Kita jabarkan ya sesuai dengan definisi. Nah, definisinya kan apa? Positif dan negatif ya. Nah, A dan minus A ya. Oke. Nah, berarti ini apa? 2X tambah 8 ini minus 2X tambah 8. Nah, di mana ini X-nya itu lebih dari atau sama dengan minus 4. Ini X-nya itu kurang dari minus 4. Oke? Nah, ini definisi atau penjabaran dari nilai mutlak 2X tambah 8. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Contoh kedua. Nah, ini nilai mutlak 4X kurang 12. Nah, ya sama aja ya caranya. Nah, ini berarti 4X kurang 12 sama dengan 0. 4X sama dengan 12. X 12 bagi 4 ya. X-nya adalah 3. Nah, lalu kita tuliskan penjabarannya, yaitu yang positifnya dulu atau yang tidak dikali negatif. 4X kurang 12, ini yang negatifnya 4X ya kurang 12. Dimana ini X-nya lebih dari atau sama dengan 3, ini X-nya kurang dari 3. Nah, inilah dia cara menjabarkan persamaan nilai mutlak ya, atau nilai mutlak yang mengandung fungsi linier satu variabel. Nah, ini dia penjabarannya. Oke, bisa dipahami. Sekarang kita coba lanjut lagi ke contoh persamaan-persamaan atau materi yang berikutnya. Oke, sekarang kita di persamaan nilai mutlak. Nah, di sini ada sedikit tambahan sifat, yaitu
Untuk A lebih dari 0, berlaku nilai mutlak X sama dengan A jika dan hanya jika X-nya itu adalah A atau X-nya itu adalah min A. Nah, gimana maksud sifat ini? Kita coba aja ke soal latihannya di sini. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari, nah di sini ada 4 soal. Yang pertama 2X kurang 6 sama dengan 3. Nilai mutlak 2X kurang 6 sama dengan 3 itu berapa jawabannya ya. Nah, kita coba selesaikan. Nah, 2X kurang 6 sama dengan 3. Nah, perintah dari soal ini adalah kita disuruh menentukan berapakah nilai X dari soal ini ketika kita substitusikan ke soalnya, nanti hasilnya itu harus 3. Nah, kita coba kerjakan dengan 2 konsep di sini. Konsep yang pertama yaitu konsep nilai mutlak, yaitu seperti ini. Nilai mutlak X itu akan A untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Itu akan min A untuk X kurang dari 0. Nah, ini pakai konsep. Nah, ini cara 1 ya. Kita pakai cara 1 dulu. Oke. Nah, berarti di sini kita buat yang positifnya dulu. Artinya nggak diapa-apain persamaannya. Kita buang aja tanda mutlaknya. 2X kurang 6 sama dengan 3. 2X sama dengan 3 tambah 6. 2X sama dengan 9. X sama dengan 9 per 2. Nah, artinya nilai X-nya 9 per 2. Nah, kemudian yang kedua, kita buat yang negatifnya. Ini yang positifnya. Ini yang positifnya. Sekarang yang negatifnya. Nah, untuk yang negatifnya, min 2X kurang 6 sama dengan 3. Nah, ini kita kalikan ke dalam ya. Minus 2X plus 6 sama dengan 3. Minus 2X sama dengan 3 kurang 6. Minus 2X sama dengan minus 3. X sama dengan minus 3 per minus 2. Kita matiin negatifnya 3 per 2. Nah, jadi jawabannya itu atau himpunan penyelesaiannya itu atau HP-nya itu adalah 3 per 2,9 per 2. Itu jawabannya. Nah, kita bisa uji jawaban ini. Benar atau salah ya. Nah, coba kita uji dulu. Ya, ini nggak kewajiban sih. Tapi kita uji biar jelas nampak ya. Jawaban ini benar atau tidak. Untuk yang pertama nilai X-nya itu 9 per 2. Nah, coba kita substitusi ya. Kita substitusi ke soal. Berarti ini 2X kurang 6 sama dengan 3. Kalau kita masukkan berarti 2 kali 9 per 2 ya. Karena X-nya 9 per 2 kurang 6. Mutlaknya jangan lupa. Nah, ini kita coret. Jadi 9 kurang 6 sama dengan 3. Nah, 9 kurang 6 ini 3 ya. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Nah, nilai mutlak 3 yaitu 3 juga. Nah, artinya jawaban kita ini benar ya. Karena sisi kiri dan sisi kanannya nilainya sama. Oke. Jadi kalau nilainya beda berarti jawabannya salah gitu ya. Nah, sekarang yang kedua. Untuk X sama dengan 3 per 2. Nah, kita coba ya. Kita substitusi. Ke 2X kurang 6 sama dengan 3. Berarti ini 2 kali 3 per 2 kurang 6 sama dengan 3. Nah, mati ya. Sehingga ini nilai mutlaknya 3 kurang 6 sama dengan 3. Minus 3 ya. Sama dengan 3. Nilai mutlak minus 3 itu 3 sama dengan 3. Nah, sama ya antara sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, artinya di sini jawaban kita itu benar ya. Karena apa? Karena keduanya menghasilkan jawaban yang sama yaitu 3 ya. Nah, oke, bisa dipahami. Nah, sekarang kita coba pakai sifat ya, sifat ini. Kita pakai sifat. Nah, sebenarnya sifatnya hampir sama aja kayak konsep tadi, bedanya adalah di negatifnya ya. Nah, jadi kalau kita pakai cara 2 di sini. Nah, nilai mutlak 2X kurang 6 sama dengan 3. Nah, untuk yang pertama yang positif ya sama aja ya. Ini sama aja. Berarti ini 2X kurang 6 sama dengan 3. 2X sama dengan 3 tambah 6, 9 ya. X-nya berarti 9 per 2. Sama ya kayak yang pertama ini. Nah, bedanya cuma di sini nih. Ya, bedanya di sini. Yaitu untuk X sama dengan minus A. Kalau ini adalah A-nya, nanti kita minuskan ya. Jadi seperti ini. 2X kurang 6. Nah, minus 3. Nah, bedanya tadi kalau di cara 1, yang kita minuskan itu nilai mutlaknya. Ya. Ini yang kita minuskan itu adalah 3-nya atau si A-nya. Ya. Nah, berarti ini 2X sama dengan minus 3 tambah 6. Berarti 2X sama dengan 3X sama dengan 3 per 2. Jadi HP-nya juga sama ya. 3 per 2,9 per 2. Nah, baik cara 1 atau cara 2, terserah mau pakai yang mana. Ya, intinya jangan sampai salah menghitung hitungan aljabar dari nilai mutlaknya ya. Oke, sekarang kita coba lanjut ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, coba perhatikan sini. Di sini nilai mutlak 3X kurang 8 sama dengan minus 7. Nah, coba ada nggak yang aneh dari soal ini?
Nah, sesuai dengan konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak itu apa tadi? Mempositifkan semua nilai. Nah, jadi kalau kita amati di sini, kita nggak akan menemukan jawaban dari soal ini. Kenapa? Karena nilai sini negatif, ya. Nggak mungkin dia negatif. Kenapa? Karena nilai mutlak itu membuat semua nilai menjadi positif. Nah, tapi kita coba aja cari ya. Kita coba aja cari. Ada nggak yang memenuhi dari persamaan nilai mutlak ini, ya? Nah, kita pakai konsep definisi nilai mutlak dulu, yaitu 3x kurang 8 sama dengan minus 7. 3x sama dengan minus 7 tambah 8. 3x sama dengan ini 1. X sama dengan 1/3. Nah, ini kesannya benar ya. Tapi coba kita uji. Kita uji ya. Kita masukkan ke soalnya. Nah, berarti nilai mutlak 3x kurang 8 sama dengan minus 7. Nah, berarti ini 3 kali 1/3 kurang 8 sama dengan minus 7. Mati ya. Berarti 1 kurang 8. Nah, sama dengan minus 7. Nah, berarti ini apa? Minus 7. Sama dengan minus 7. Nah, nilai mutlak dari minus 7 itu 7. Ya, bukan minus 7. Nah, ini beda. Beda kiri kanannya. Nah, kalau beda gini gimana? Berarti jawaban ini salah. Gitu ya. Nah, jawaban ini adalah salah. Nah, kenapa jawaban ini salah? Karena soalnya memang udah salah duluan ya. Soalnya memang dibuat salah. Jadi kalau buat soal ini salah. Kenapa? Untuk menguji kemampuan kita memahami konsep nilai mutlak. Nah, kita coba lagi ya. Kalau tadi yang positifnya, ini yang positifnya, kita coba yang negatifnya. Nah, berarti min 3x kurang 8 sama dengan minus 7. Nah, kita matiin ya. Kita matiin. 3x kurang 8 sama dengan 7. Berarti 3x ini 7 tambah 8. Berarti 3x sama dengan 15. X sama dengan 15/3 sama dengan 5. Ya. Nah, kita coba uji ya. Kita coba uji sekarang. Kita coba uji yang mutlak 3x kurang 8 sama dengan minus 7. 3 kali 5 kurang 8 sama dengan minus 7. Berarti ini 15 kurang 8 sama dengan minus 7. Berarti ini 7 ya. 7 sama dengan minus 7. Kita mutlakkan 7. Itu hasilnya 7 sama dengan minus 7. Beda lagi ya. Nah, artinya ini juga salah jawabannya. Salah juga nih jawaban nih. Nah, kenapa bisa salah seperti ini? Balik lagi tadi. Karena awalnya soalnya udah salah. Jadi nilai mutlak itu sesuai dengan konsepnya selalu membuat menjadi positif ya. Sementara ini jawabannya apa? Negatif. Nah, oke. Bisa dipahami. Sekarang kita coba lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga atau yang ke C ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, di mana dia nilai mutlaknya ada di kanan dan di kiri, kita bisa selesaikan dengan dua cara ya. Cara pertama kita pakai sifat lagi. Ada sifatnya di sini. Ya, tadi lupa ya, kelupaan nuliskan sifatnya. Nah, sifatnya di sini adalah kalau dia kiri kanan seperti ini kita bisa pakai sifat ini. Nilai mutlak X sama dengan X kuadrat. Nah, ini bisa dipakai ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan soal ini dengan dua cara. Cara satu, kita pakai konsep yang sebelumnya, yaitu nilai mutlak X sama dengan A, jika dan hanya jika X sama dengan A atau X sama dengan min A. Oke ya. Nah, soal kita di sini 2X kurang 1. Itu X tambah 4, ya kan? Nah, berarti ini nilai X-nya, ya. Ini A-nya, oke? Nah, kita buat dia sesuai dengan sifatnya ini, ya. Nah, berarti 2X kurang 1 sama dengan X tambah 4. Nah, 2X kurang X, 4 plus 1. Berarti ini X-nya 5. Nah, kemudian yang negatifnya. 2X kurang 1 sama dengan min buka kurung X tambah 4. Nah, berarti 2X ya kurang 1 sama dengan min X kurang 4. Berarti ini 2X tambah X minus 4 tambah 1. Berarti ini 3X ya. Nah, ini minus 3 ya. Berarti X-nya adalah minus 3/3 sama dengan minus 1. Nah, jadi HP-nya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah minus 1 dan 5. Oke? Nah, sekarang kita coba cara 2. Nah, cara 2-nya gimana? Cara 2-nya kita pakai sifat yang X kuadrat. Ini dia sifatnya. Oke? Nah, di sini kita coba tulis dulu soalnya 2X kurang 1, ya, X tambah 4. Nah, ini kita kuadratin, seperti ini nih. Kita kuadratin dia nih. X tambah 4 pangkat 2. Nah, gimana cara nguadratin? Nah, ini dipangkatin 2, 4X kuadrat. Ya. Kemudian, 2X kali minus 1 kali 2. Itu jawabannya 4X. Ya. Kemudian apa? Minus 1 dipangkatkan 2. Itu positif 1. Nah, kemudian yang sebelahnya juga sama caranya.
X dipangkatkan 2, X kuadrat. X kali 4 kali 2 berarti 8X. Kemudian 4 pangkat 2, 16. Nah, sekarang kita pindahkan. 4X kuadrat kurang X kuadrat kurang 4X kurang 8X tambah 1 kurang 16 sama dengan 0. Nah, ini jadi 3X kuadrat. Ini jadi minus 12X. Ini menjadi 15. Ya, minus 15 sama dengan 0. Nah, ini kita bagi dengan 3. Kita bagi 3. Ini menjadi X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Ya, kita bagi 3 semua. Nah, ini kita faktor. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat cara faktor ya di SMP dulu. Nah, cara faktornya kalau lupa Kak ingatkan di sini. Dikali hasilnya minus 5 ya. Ditambah hasilnya minus 4. Nah, ini dibuat X, ini dibuat X. Nah, ini cara faktor untuk fungsi kuadrat ya. Dikali hasilnya minus 5, itu berarti jawabannya adalah minus 4 dan plus 1. Kenapa? Sorry ya, kok minus 4. Minus 5 ya. Minus 5 dengan plus 1. Nah, minus 5 dikali 1 itu kan minus 5 ya. Kemudian minus 5 ditambah 1. Itu minus 4. Nah, berarti X kurang 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5. Atau X tambah 1 sama dengan 0. X-nya adalah min 1. Nah, sama ya jawabannya. Jadi HP-nya adalah minus 1 dan 5. Nah, oke. Bisa dipahami. Nah, untuk faktorisasi kalau belum paham nanti bisa kita coba bahas lagi ya di materi selain ini, yaitu di fungsi kuadrat nantinya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang keempat ya, atau contoh soal yang terakhir pada video kita kali ini. Nah, di sini nilai mutlaknya dijumlahin ya, ada 2 nilai mutlak dijumlahin lalu hasilnya 9. Nah, bagaimana cara menyelesaikan nilai mutlak yang seperti ini atau persamaan nilai mutlak yang seperti ini? Langkah penyelesaiannya yang pertama adalah kita buat dulu penjabaran dari tiap-tiap nilai mutlak yang ada di soal. Ya, seperti ini. X tambah 1. Kita jabarin dulu dia. Kita cari dulu nilai pembuat nolnya. X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya adalah minus 1. Nah, artinya nilai mutlak X tambah 1 itu akan X tambah 1 saat X-nya lebih dari atau sama dengan minus 1. Dan akan minus X tambah 1 ya saat X-nya kurang dari minus 1. Nah, kemudian yang kedua, yaitu 2X kurang 4. Nah, kita cari nilai pembuat nolnya. 2X kurang 4 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 4, berarti X-nya adalah 4/2. Sehingga X-nya adalah 2. Nah, nilai mutlak ini akan 2X kurang 4 ketika X-nya lebih dari 2. Akan minus 2X kurang 4 ketika X-nya kurang dari 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ada 3 daerah di sini. Pertama, daerah kurang dari minus 1. Ya, daerah lebih dari 2 dan daerah yang berada di antara 2 dan minus 1. Nah, sehingga kalau kita coba gambar dalam suatu garis bilangan kira-kira seperti ini. Nah, ini minus 1, ini 2. Nah, ini untuk daerah yang kurang dari X-nya kurang dari minus 1. Ini untuk daerah yang X-nya itu berada di antara minus 1 ya, minus 1 sampai 2, tapi dia 2-nya nggak nyampi kita bilang ya. Nah, kemudian ini daerah yang berada di antara, bukan di antara tapi lebih dari 2. Nah, oke. Jadi ada 3 posisi di sini ya. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba selesaikan. Nah, untuk daerah yang pertama, ini daerah pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ada 3 daerah dia. Oke. Nah, daerah pertama itu X-nya kurang dari minus 1. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, jadi lihat syaratnya di sini. Ini kan X-nya kurang dari minus 1. Artinya nilainya itu harus negatif ya. Negatif ya di sini. Nah, berarti kita coba lihat dulu soalnya. X tambah 1 tambah 2X kurang 4 sama dengan 9. Nah, ini kan syaratnya kurang dari minus 1. Jadi X tambah 1-nya lihat yang kurang dari minus 1. Berarti dia ini ya. Nah, X tambah 1. Oke, ini dia. Nah, ya, yang ini. Kemudian tambah. Ya, ini juga yang kurang dari minus 1. Mana dia yang kurang dari minus 1? Berarti ini, ya, yang arahnya kurang dari minus 1 atau searah dengan minus 1 ya. Nah, ini juga, ini dia.
Nah, berarti minus 2x kurang 4 ya, sama dengan 9. Nah, ini kita kalikan ke dalam. Min x kurang 1, ini min 2x tambah 4 sama dengan 9. Sehingga minus x kurang 2x, minus 3x. 4 kurang 1 jadi 3, sama dengan 9. Nah, jadi ini x minus 3x sama dengan 9 kurang 3. Nah, coba kita sambung. Jadi minus 3x sama dengan 6. X-nya berarti 6 bagi 3, minus 2. Nah, nilai X-nya minus 2. Kira-kira minus 2 itu memenuhi syarat nggak? Nah, coba lihat syaratnya. Syaratnya itu adalah X kurang dari minus 1. Minus 2 itu kurang dari minus 1 nggak? Ya, minus 2 itu kurang dari minus 1. Ya. Artinya ini memenuhi. Ya, memenuhi. Kita singkat M ya, memenuhi. Nah, berarti ini udah dapat salah satu jawabannya. Kita cek lagi di bagian kedua. Yaitu untuk nilai X-nya itu berada di antara, nih ya. Ini dia. Nah, kita coba. Nah, kita lihat di sini X-nya itu ada tanda sama dengannya. Nah, kita lihat nih. Kita tulis lagi soalnya. Nah, nilai mutlak X tambah 1 tambah 2X kurang 4 sama dengan 9. Nah, ini yang untuk X tambah 1-nya, kita lihat di sini ada tanda sama dengannya. Lihat yang ada sama dengannya. Ini dia, ya. Nah, berarti dia apa? Positif ya. X tambah 1. Nah, kemudian yang ini. Untuk X kurang dari 2. Nah, lihat yang kurang dari 2. Oh, berarti yang ini. Karena kurang dari 2 itu negatif ya. Nah, berarti tambah negatif 2x kurang 4 ya. Sama dengan 9. Nah, berarti ini x tambah 1. Ini kalikan ke dalam. Minus 2x tambah 4 ya. Sama dengan 9. Ini x kurang 2x. Min x 4 tambah 1 5. Ini 9. Min x sama dengan 9 kurang 5. Min x sama dengan 4. X-nya minus 4. Nah, sekarang kita uji. Kita cek. Apakah minus 4 ini berada di antara ini? Nah, kalau kita perhatikan ya, minus 4 itu jauh di bawah dari minus 1. Nah, artinya di luar dari batas itu. Berarti ini tidak memenuhi ya. Karena dia tidak berada di dalam syarat. Yaitu di antara minus 1 sampai 2. Oke? Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu yaitu X lebih dari 2. Ini syaratnya. Nah, X lebih dari 2, nah kita lihat nih, kita buat lagi soalnya. X tambah 1 tambah 2X kurang 4, sama dengan 9. Nah, ini kan lebih dari 2, berarti X tambah 1-nya ambil yang mana? Ambil yang positif ya. Kenapa? Karena lebih dari 2 itu kan positif artinya. Sementara yang mengarah positif pada X tambah 1, ya, itu ya ini, ya, yang X-nya lebih dari minus 1. Nah, ambil yang positif. Nah, yang ini 2x kurang 4. Udah jelas ya, berarti yang ini diambil. Oke, yang 2x kurang 4 sama dengan 9. Nah, ini kita jumlahin x tambah ini 3x ya. 1 kurang 4 itu minus 3 sama dengan 9. Kita lanjut di atas ya. Nah, berarti ini 3x sama dengan 9 plus 3. 3x sama dengan 12, x sama dengan 12 bagi 3. 4. Nah, kita cek. Ya, kita uji. Apakah X lebih, apakah X sama dengan 4 itu lebih dari 2? Maka jawabannya iya. Nah, berarti ini memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari soal ini adalah, ada berapa tadi? Ada 2 ya. Yaitu yang pertama minus 2 dan 4. Oke, bisa dipahami. Nah, kalau kurang paham nanti boleh komen ya di kolom komentar, kira-kira bagian mana yang kurang paham, nanti dijelaskan kembali ya. Nah, oke, demikian video kita kali ini untuk membahas nilai mutlak, khususnya konsep dan persamaan nilai mutlak. Jangan lupa like dan subscribe channel KPMat. Nah, kita akan bahas lagi nilai mutlaknya pada bagian yang kedua tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.